Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kicau. Di kesempatan sore ini Bang Ilham ingin review ya tentang cara penggacoran burung kutilang dari mulai ngelabak sampai gacor ya. Jadi nanti akan Bang Ilham menjelaskan tentang cara menggacoran burung kutilang dari mulai ngelabak kiras ya sampai penggacoran. Oke, buat kalian yang baru-baru nonton di channel Bang Ilham saja, jangan lupa klik tombol merahnya ya, subscribe, like, komen, dan share juga tentunya, agar Bang Ilham semakin bersemangat bikin konten-konten seputar burung kicau. Jadi buat kalian yang hobi di burung, suka burung, kalian menemukan channel yang tepat. Di konten-konten Bang Ilham ini selalu Bang Ilham jelaskan ya, semua yang Bang Ilham terapkan itu tak luput dari pengalaman dan sepengetahuan Bang Ilham ya. Jadi semoga burung-burung kita sama. Oke, selamat menonton. Salam kicau. Kutilang emas. Oke, kembali lagi ya sahabat ya, sahabat kicau ya. Jadi tentang burung kutilang atau burung tilang itu, misalkan kita dapat dari pikat atau dapat dari ombyokan, itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Misalkan kita nih dapat dari ombyokan ya, langkah pertama mandikan dulu burung itu, burung tilang ya, biar ada respect, kenalan lah dengan kita ya. Jadi kita mandikan dulu burung itu. Kalau belum bisa makan pur, kita kasih pisang dulu burung itu ya, biar seenggaknya burung itu bisa bertahan hidup dulu. Jadi kalau misalkan dapat dari pikat itu rata-rata belum bisa makan pur ya. Jadi kalau misalkan dapat dari ombyokan itu biasanya ada yang udah disetting tuh, udah makan pur biasanya sama penjualnya, udah disetting biar bisa makan pur gitu. Nah nanti kalau sudah bisa makan pur kasih pur burung kutilang itu, pur yang serbuk ya, pur yang serbuk itu biar nanti penerapannya juga enak. Pisang itu pisang kita taburkan, jadi pur yang halus itu kita taburkan ke pisang. Nah nanti itu lama-lama pasti akan bisa makan pur dia. Setelah udah makan pur, positif burung ini kan masih ngelabak tuh ya enggak, karena kita masih nyeting biar bisa makan pur dia. Nah itu yang belum bisa makan pur. Tapi kalau udah yang bisa makan pur, setelah dimandikan langsung kita kerodong burung itu ya, langsung kita kerodong, dikasih pisang atau dikasih pepaya juga bisa ya. Jadi settingannya pisang pepaya aja dulu ya, kita lebih ke kerodongnya dulu aja ya. Nah nanti setelah burung ini udah kita kerodong lamanya 1 minggu, kita cek lagi burung ngelabak enggak gitu ya. Kalau masih ngelabak, kerodong lagi, berarti kadar stresnya burung kutilang kalian itu tinggi. Itu bisa jadi burung kutilang kalian itu kalian dapat udah tua burung itu. Nah
Kalau misalkan 1 minggu burung kutilang kalian itu belum tenang, lanjut lagi pengerodongan. Tetapi kalau misalkan udah tenang, udah nyaman di sangkar, nah itu udah lanjut aja ke penggacoran ya. Nah, nanti setelah burung kalian itu udah nyaman, tinggal setting makannya ya. Jadi burung kutilang ini juga nggak bisa kita hajar terus ekstra pudingnya, itu nggak bisa ya. Jadi kalau asal kalian tahu, mentang-mentang di alam bebas itu kalian lihat burung kutilang ini pemakan buah, gak seperti yang kalian lihat ya. Nah, jadi gini settingan makanannya itu. Ini tapi setelah burung kalian udah nyaman di sangkar ya, baru kalian terapkan. Nah, setelah burung kalian ini udah nyaman di sangkar, pagi kalian kasih pisang misalkan. Ini bahas ke buah-buahan dulu ya. Pagi itu kalian kasih pisang dulu. Nah, nanti ketika setelah sore kita lihat ya, burung ini makan pisang ini banyak enggak gitu ya. Tapi dalam artian pur kalian lepas ya, pur kalian lepas, ada enggak perubahannya juga gitu ya. Burung ini bunyi enggak lebih dari yang biasanya enggak gitu. Nah, nanti hari berikutnya kalian ganti lagi dengan pepaya misalkan, sama pepaya. Paginya kita kasih pepaya tuh, kita lihat perubahannya, kita bandingkan tuh pepaya sama pisang tuh di burung kutilang kalian itu ngefeknya yang mana, ke gacornya, ke agresifnya gitu. Kalian harus tahu itu, harus teliti. Nanti kalau misalkan burung kalian itu lebih ke yang pisang atau yang ke pepaya, nah tinggal kita setting berikutnya lagi ya. Jadi kalau misalkan nih burung kalian lebih ke yang pepaya misalkan, 1 hari kalian kasih pepaya gitu ya. Besoknya kalian menemukan nih buah-buahan yang dia suka, misalkan buah pepaya, hajar. Berarti kalian harus ingat-ingat pepaya nih kesukaan burung saya kan gitu. Nanti kalian kalau mau coba buah lain juga bisa, misalkan dari pisang ke pepaya, terus misalkan ke jambu atau apa gitu ya. Buah sawit juga suka burung. Tapi kalau kalian ingin menggacorkan secara alami ya, karena ini yang saya jelaskan makanan burung kutilang di alam bebas ya. Kalau di alam bebas itu lebih ada yang buah-buah dari apa itu, sentiet kalau bahasa saya itu juga suka burung itu ya. Jadi kalian tentukan dulu nih buahnya dulu apa yang burung kalian itu suka. Terus yang kedua, tingkat ke penerapan buah-buahannya ini nggak tiap hari harus digenjer dengan buah-buahan ya. Tapi kalau misalkan purnya habis, yang ada cuma pisang, nggak apa-apa. Nanti kalau kita hajar ke buah-buahan terus, gacornya juga nggak seberapa, nanti dia berak encer. Nah itu pengaruh di burung. Jadi makanya tadi saya bilang burung kutilang itu mentang-mentang makannya buah-buahan di alam bebas, gak boleh kalian hajar dengan buah-buahan terus ya. Makanya harus dikepur. Mungkin kalau di alam bebas dia nggak cuma makan buah-buahan itu kawan ya. Jadi settingannya gini, 1 hari kalian kasih pisang ya, terus besoknya lagi jeda 2 hari kalian kasih pur. Nah purnya itu harus bervariasi. Kalau nggak bisa bervariasi, campur aja nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian nggak sempet nih gonta-ganti pur ya, lebih baik langsung campur jadi satu aja pur itu. Nah jadi settingannya itu 1 hari misalkan tadi burung kalian tuh suka pisang, 1 hari pisang, 2 hari kasih pur ya. Nah
dan seterusnya begitu. Tapi tak luput juga dari pengambunan, penjemuran, itu khusus, harus, wajib. Jadi semua burung itu emang perlu yang namanya penjemuran ya, nggak bisa. Apalagi burung-burung kutilang ini kan banyak di daerah tropis. Jadi kalau nggak kalian jemurkan, takutnya nanti fisik dia juga terganggu, bulu-bulunya juga itu jelek pasti. Nanti takutnya malah ada kutunya, pengaruh ke fisik, ujung-ujungnya nanti fatal, mati dia. Nah, sebenarnya perawatan burung kutilang ini mudah kawan ya. Jadi pinter-pinter kalian dari bahasa saya ini kalian cerna mana yang tadi saya jelaskan harus kalian pahami. Oke, saya rasa cukup segitu aja wawasan dari saya tentang penggacoran burung kutilang dari ngelabak sampai penggacoran. Semoga bermanfaat.